Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul mausul, isim mausul. Apa itu isim mausul? Kita lihat contoh-contoh. Al-amsilatu. Ghalabtu alladhi ghalabani. Ghalabtu, aku menang. Alladhi, orang yang, ghalabani, telah mengalahkanku. Ghalabtu, aku telah menang. Alladhi, ya, menang maksudnya mengalahkan gitu ya. Ghalabtu, aku telah mengalahkan. Alladhi, orang yang, ghalabani, yang sebelumnya telah mengalahkanku, gitu ya. Jadi aku sudah mengalahkan orang yang telah mengalahkanku kemarin, gitu ya. Safaratil lati kanat indana. Safarat, telah berpergian, ya, telah berangkat, gitu ya. Orang telah pergi. Allati, orang perempuan yang, kanat, ya, dia sebelumnya indana, bersama kami. Maksudnya begini, ada diceritakan ada seorang perempuan yang mampir di rumah kami atau nginep di rumah kami, ya. Kemudian dia telah pergi. Kemudian kita bilang ke orang itu, safaratil lati kanat indana. Ya, perempuan yang kemarin bersama kami itu sekarang sudah berangkat, sudah pergi, gitu ya. Hadarul ladani kana musafiraini. Hadara, telah datang, alladani, dua orang laki-laki. Karena keduanya kemarin. Karena itu saya artikan kemarin atau sebelumnya, gitu ya. Karena fi'il madi, kalau kana itu menunjukkan masa lalu, kalau yakunu masa sekarang. Tapi tidak diartikan, tidak masalah. Tapi karena ini saya artikan menunjukkan waktu. Musafiro ini keduanya musafir. Jadi dua orang yang sebelumnya itu musafir telah datang. Itu artinya. Ja'atil latani taskunani amamana. Ja'at, telah datang, al-latani, dua orang perempuan yang. Ini ada yangnya ya. Taskunani, tinggal, amamana, di depan kami. Maksudnya apa? Telah datang dua orang yang tinggal bersama kami, tinggal di depan kami, maksudnya tetangga depan rumah kami, maksudnya. Ya. Dua orang perempuan di sini alatani ini. Uhibbul ladzina 'allamuni. Uhibbu, aku cinta, alladzina, aku sayang, aku suka, alladzina, orang-orang yang, 'allamu, mereka mengajari, ni, aku, gitu ya. Jadi uhibbul ladzina 'allamuni. Aku menyukai, aku mencintai, aku menyayangi orang-orang yang mengajariku. Maksudnya kita itu semuanya mencintai para guru, gitu maksudnya ya. Ra'aitul la'i yashtaghilna fil masna'i. Ra'aitu, aku telah melihat, alla'i, orang-orang perempuan yang yashtaghilna, sibuk, fil masna'i, di pabrik atau rumah produksi, gitu ya. Jadi aku melihat para perempuan yang sibuk bekerja di pabrik. Ahsin ilaman ahsana ilaika. Ahsin, berbuat baiklah, ilaman, kepada orang yang, ahsana, berbuat baik, ilaika, padamu. Ngantuk ya? Mau cuci muka nggak apa-apa? Enggak. Biasanya tidur jam berapa? Jam 10 baru tidur. Jadi tadi pagi belum tidur? Tidur. La ta'kul, jangan makan. Kalau habis itu ada acara tidur. Malah nih. La ta'kul, jangan makan. Ma la tastati'u hadmahu. Ma, sesuatu, la, tidak,
tastati'u engkau bisa hadmahu mengunyahnya atau mengolahnya. Jadi jangan engkau makan makanan atau sesuatu makanan yang kau tidak bisa dapat mengunyahnya. Kenapa nanti dapat membahayakan tubuhmu. Oke. Kita cukupkan contohnya. Al-bahthu yakfina, cukup bagi kita an-nastawfi, mencukupkan al-bahtha, pembahasan fi mithalil wahid, dalam satu contoh, linafhama minhu baqiyatal amthilah, untuk memahami contoh-contoh yang lain. Khudil mithal al-awwal, contoh yang pertama kita lihat. Ghalabtul ladzi ghalabani, ya. Ghalabtul ladzi ghalabani, tajidu, engkau mendapati anna kalimat alladzi, bahwasanya kata alladzi ismun, itu isim. Idza akhadha, ya, idza ukhidha, jika diambil, wahidun, ya, salah satu, ya, la yadhhar minhul maqsudu bihi, maka tidak bisa dipahami, ya, tidak jelas maksud dari isim tersebut, gitu ya. Coba kita ambil kata alladzi yang nggak bisa diambil. Ghalabani kita ambil, ghalabtul ladzi, aku telah mengalahkan orang yang, nggak bisa dipahami, gitu ya. Walakinnal jumlah, kan tapi jumlah, ya, kalimat allati ba'dahu, setelahnya, wahiyya ghalabani, tu'inuhu, membantunya, ya. Tu'ayyinuhu bisa juga, ya, tu'ayyinuhu menentukannya, wa tu'arifu, dan memberikan apa namanya, ya, ma'rifat atau pengetahuan lisami bagi pendengar. Fa kalimatul ladzi ma'rifah, kata alladzi itu ma'rifat. Jadi isim mausul itu termasuk ma'rifat yang menentukan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bisyartin, dengan syarat, bisyartian, dengan syarat, antusil, ya, antuasil, ya, antusil, ya, engkau menyambungkan, ya, bijumlatin, dengan jumlah, taliyah, setelahnya, laha, ya, tuwaddihil murad biha, yang menjelaskan maksud dari isim mausul itu. Walidzalika, oleh karena itu, sama disebut kalimat alladzi isman mausulan. Kata alladzi itu disebut dengan isim mausul. Kenapa? Karena dia harus menyambung dengan kata setelahnya. Itu ya. Kata yang itu kan nggak bisa dipahami tanpa kita menjelaskan yang apa, gitu ya. Waktu sama jumlah al-muwaddiha li ma'nahu silah. Sedangkan jumlah kalimat yang menjelaskan makna mausul itu disebut dengan silah, penghubung. Namanya silatul mausul, gitu ya. Wa idza ta'ammaltal silah fi mithlina, jika kita renungkan, jika engkau renungkan, ya, silat, ya, silat penghubung fi mislina, ya. Ya, fi mithalina, pada contoh kami, contoh-contoh tadi, gitu ya. Ra'aita, ya, engkau akan melihat anha tashtamilu ala dhamirin, dia mengandung domir mustatir yang tersimpan, ya'udu alal ismil ladzi alal ismil mausul, kembali ke isim mausul. Walidzalika yusamma hadza domir aidan, oleh karena itu isim domir di sini disebut dengan aid. Berarti ada 3 istilah namanya. Yang pertama mausul, isim mausul. Isim mausul itu butuh namanya silatul mausul. Kalau bisa dilingkari atau digarisbawahi, ya, kata silah itu, ya. Jadi ada 2 rukun, ya, sebenarnya. Ada 2 rukun dalam mausul. Jadi istilah dalam mausul itu isim mausul, kemudian dia harus punya silah mausul, yang terakhir punya aid. Ya, gitu ya. Silah itu apa? Silah itu jumlah yang menghubungkan, yang melanjutkan mausul. Dan aid itu domir yang kembali ke mausul. Begitu ya. Jadi ada 2 rukun yang harus dimiliki oleh isim mausul sehingga bisa dipahami sebagai ma'rifat, begitu ya. Domir itu disebut dengan aid, ya. Wa idza bahasta, jika engkau cari, ya, kita bahas fil kalimat, pada kata-kata allati fil amthalatil baqiyah, pada contoh-contoh setelahnya, wa ya allati, alladani, wallatani, walladina, wallati, wallai. Sebentar, ya. Ini kadang-kadang allati, kadang-kadang allai, artinya sama. Hunna, kembali ke hunna.
Waman wama. Man juga isim mausul, tapi untuk khusus orang yang gitu ya. Sementara ma itu sesuatu yang. Wasolta ila annaha ma'arif. Jadi bisa dipahami bahwasanya semuanya itu ma'rifat. Wa annahu la yatimu ta'rifa illa bijumal taslamiyah fa hiya lidzalika asma' mausulah. Tapi tidak dapat sempurna dipahami ma'rifatnya kecuali dengan jumlah yang setelahnya yang bergabung dengan dia. Maka di situ disebut dengan isim mausul. Apa itu mausul? Yang disambungkan. Mausul itu artinya yang disambungkan. Kenapa? Karena kalau tidak disambung maka tidak bisa dipahami. Begitu ya. Kemudian wa idza rajata ila amsilah maratan ukhra, jika kita lihat contoh lagi ya, adrabta bisulatin, dengan mudah kita dapat mengetahui anal asma mausul bahwa isim mausul ba'duha yakunul mudzakkar wa ba'du alil muannatsah. Sebagian kembali ke bisa dipakai untuk mudzakkar ya, mudzakkar satu bisa dipakai untuk muannatsah, muannats, musanna binawaihi, boleh musanna untuk laki-laki perempuan dua, walil jam'i binawaihi, dengan jamak mudzakkar bisa jamak muannats, wa ra'aita annal mausula ini, dan kau lihat annal mausula ini bahwasanya ada dua isim mausul man dan ma sholihan li kulli halin min ahwalis sabiqah. Man itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, bisa untuk satu, bisa untuk dua, bisa untuk banyak. Sebagaimana ma sama dua-duanya itu. Jadi ma itu ma mausul dan man mausul itu bisa dipakai untuk banyak orang. Ya. Bisa untuk banyak, bisa untuk satu, bisa untuk dua. Bedanya kalau man itu untuk akil yang berakal orang ya. Kalau ma untuk yang tidak berakal. Itu saja ya bedanya. Al-qawaid kaidahnya. Al-ismul mausul, isim mausul yaitu ismun ma'rifat, isim ma'rifat yata'ayyanul maqsudu minhu, jelas maksudnya bijumlatin ba'dahu, dengan adanya jumlah setelahnya. Itu sama silatan. Jumlah tersebut disebut dengan silah. Yajibu wajib. Antastamila silatu. Silat mengandung. Silat itu ya. Silat itu kan nyambung. Ala domirin ya, silah itu harus, silah itu apa? Jumlah, menyambung isim mausul. Sementara jumlah yang menyambung isim mausul yang disebut dengan silah itu harus memuat apa? Domirin, domir. Ya'udu kembali alal mausul, kepada isim mausul yusamma aidan. Maka kita lihat di contoh, coba ya, kita kembali ke contoh. Yang pertama, kata gholaba itu kan ait ya, silah ya. Nah silah ini mengandung gholaba. Ba itu tadi kan kita bahas isim domir ya, domir mustatir. Ini kembali ke alladhi. Ya, gholaba itu fa'ilnya itu ait, domirnya kembali ke alladhi. Itu namanya disebut dengan ait. Dia nggak kelihatan, tapi kembalinya ke alladhi. Gitu ya. Makanya kalau orang Jawa mengartikannya golaba, menang sopo alladhi, ni ing ingsun, biasanya gitu. Ya karena alladhi itu sebagai fa'il dari golaba. Begitu ya, jelas ya. Oke. Oke, inilah pembahasan isim mausul. Yang terakhir, asmaul mausulah. Kita dihadirkan dengan isim mausul yang lengkap. Ada? Oke. Temu? Nah, itu. Al-asmaul mausulah. Ini. Di sini penggunaannya untuk apa saja? Alladzi lil mufrad mudzakkar. Allati untuk mufroda muannatsa. Jadi kalau mufrad mudzakkar laki satu orang. Mufroda muannatsa untuk perempuan satu orang. Tetapi di sini alladzi, allati, allati, allatani, alladani, allati itu semuanya tidak peduli mau orang ataupun barang ya, maupun hewan. Bisa pakai alladzi.
Yang penting satu laki-laki. Allati juga bisa untuk akil, bisa ghairu akil. Bisa yang berakal, bisa tidak berakal, nggak peduli. Yang penting dia perempuan satu, gitu ya. Alladani juga sama, gitu ya. Lil musanna lil al mudzakkar. Allatani lil musanna al muannas. Alladina lil jama'ati dzukur. Jama'ati dzukur itu hum, gitu ya. Allati atau allai sama ya. Itu li jama'atil inas, hunna. Sementara man lil akil mutlakon. Untuk yang berakal mutlakon. Mutlakon itu apa? Bisa mudzakkar, bisa muannas, bisa jamak, bisa mufrad, bisa yang lain. Begitu ya. Ma li ghairil akil mutlakon. Untuk yang tidak berakal tapi mutlak. Mutlak itu apa? Untuk mudzakkar, untuk muannas, untuk satu, untuk dua, untuk lebih dari dua. Begitu ya. Demikian bahasan tentang isim mausul. Sebenarnya isim mausul itu termasuk isim yang sulit untuk dipahami. Jadi harus sering-sering. Tapi paham ya penjelasan tadi ya. Bahwasanya intinya isim mausul itu adalah isim yang disambungkan. Jadi dia itu harus disambungkan. Kalau tidak disambungkan dengan isim setelahnya maka tidak bisa. Karena apa? Karena dia itu sifat yang ini telah datang orang yang. Nah, kata orang yang itu tidak bisa dipahami tanpa dengan adanya keterangan dengan kata kerja apa gitu ya. Orang yang masak kemarin, masak nasi, itu kan misalnya. Atau telah belajar orang yang pandai, ya harus jelas yang apa gitu ya. Nah, maka dia membutuhkan namanya silah. Silah itu apa? Jumlah atau kalimat setelah isim mausul itu. Dan jumlah itu harus mengandung aid. Aid itu apa? Domir yang kembali kepada isim mausul. Jelas, itulah namanya pembahasan isim mausul. Sehingga menjadi jelas sebagai isim ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Isim yang tertentu. Misalnya, meskipun kita tidak menyebutkan nama, telah menulis orang yang mengajariku. Ya maksudnya ya guruku, gitu ya, jelas ya. Bukan guru yang lain, bukan orang lain. Gitu. Makanya disebut dengan isim ma'rifat. Ya. Ja'alladzi 'allamani. Atau akaltul ladzi uhibbuhu. Aku telah makan sesuatu yang aku suka. Gitu ya. Ashtari fakihatan ashtaril fakihatan lati uhibbuha. Saya ulangi lagi. Ashtari al fakihatan lati uhibbuha. Aku telah memberi buah yang aku suka. Di sini kadang kembali ada uhibbuha. Ya, kenapa ha? Dia harus kembali ke al-fakihah. Dan karena isim mausul itu adalah isim ma'rifat, maka karena mausul itu kan menyifati sebelumnya. Maka karena isim mausul itu ma'rifat, maka dia tidak boleh datang sebelumnya akhir. Harus ma'rifat juga. Misalnya ashtari fakihatan alati enggak boleh. Kenapa? Karena fakihatan itu isim nakiro. Maka tidak boleh ada ma'rifat setelahnya sebagai sifat. Kenapa? Karena isim mausul itu sifat, maka makrifat. Karena isim mausul makrifat, maka yang disifati harus makrifat. Maka ashtaril fakihah. Ada alif lamnya. Jelas ya? Maka nggak boleh kalau kita bilang bikin jumlah ashtari fakihatan alati. Itu nggak boleh. Jelas ya? Nah, maka kita lihat di contoh sebelumnya. Kalau ini sebagai ini tidak sebagai sifat ya. Ini posisinya tidak sebagai sifat ya. Tidak jelas yang disifati gitu ya. Maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita menjadikan mausul itu sebagai sifat, kita nggak boleh mensifati nakiro. Jelas ya? Demikian bahasan tentang isim mausul pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan
Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.